Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Ini anggota kelompok kami, Maria Martina Magai, Reno Johannes, Yuni Patresia, Sandy Putra Ananta, Theodora Natalia. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan perpecahan Yugoslavia. Latar belakang dari Yugoslavia adalah sebuah negara republik yang pernah eksis pada tahun 1943 hingga 1992. Secara harfiah, nama Yugoslavia memiliki arti Slavia Selatan, dikarenakan negara tersebut terletak di semenanjung Balkan kawasan Eropa Timur. Yugoslavia merupakan negara federal dengan 6 negara bagian, 2 daerah otonomi khusus. Berikut negara dan daerah yang masuk dalam Yugoslavia: Serbia, Montenegro, Slovenia, Kroasia, Bosnia, Makedonia, daerah otonomi khususnya Kosovo dan Vojvodina. Sebab mulai perpecahan Yugoslavia. Pembentukan negara Yugoslavia dilakukan oleh Josip Broz Tito saat Josip Broz Tito berhenti memerintah karena meninggal. Konflik mulai bermunculan, setiap etnik menginginkan kekuasaan sendiri. Dengan cara ini, membebaskan diri dari Yugoslavia dan terdiri sebagai negara mereka. Jalannya peristiwa. Ketegangan meningkat saat 1980 dan di tengah kesulitan ekonomi, Yugoslavia menghadapi bangkitnya nasionalisme di antara grup etnis. Juni 1991, Slovenia dan Kroasia memproklamasikan kemerdekaan tentang federal atau beranggotakan orang Serbia atau menginvasi. Kedua, 1992, penduduk Muslim dan Kroasia di Bosnia Herzegovina memilih untuk mereka merdeka. Penduduk Serbia dan Bosnia menolak hasil tersebut dan terjadi perang di Bosnia Herzegovina. November 1-2 November 1995 berlangsung pertemuan dengan hasil perjanjian Dayton yang ditandatangani di Paris pada bulan Desember. (1999) terjadinya pemberontakan orang Albania di Kosovo. NATO tanpa perintah PBB menyerang Serbia yang membuat Milosevic menyerah dan Kosovo berada di bawah pengawasan internasional. Oktober 2000, Milosevic digantikan oleh Vojislav Koštunica. 2003, Yugoslavia berganti nama menjadi Serbia dan Montenegro sebagai tanda berakhirnya riwayat negara Yugoslavia. Perang ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, perang selama pecahnya Yugoslavia. Perang di Slovenia 1991, Perang Kemerdekaan Kroasia 1991 sampai 1995. Perang Bosnia, kampanye pengeboman NATO di Bosnia dan Herzegovina 1995. Yang kedua, perang wilayah yang dihuni suku Albania. Perang Kosovo 1998 sampai 1999. Pengeboman NATO atas Yugoslavia. Konflik Serbia Selatan, konflik Macedonia. Proses keruntuhan yang pertama, pada tahun 1987 terjadinya krisis ekonomi dan politik tingkat nasional
di Yugoslavia. Krisis tersebut disebabkan oleh perpecahan antara etnis dan kondisi pemerintah yang tidak menentukan. Krisis Yugoslavia tahun 1987 diperparah dengan terpilihnya Slobodan Milosevic sebagai presiden Serbia. Slobodan Milosevic merupakan kebijakan diskriminatif berdasarkan etnisitas yang merugikan bagi mayoritas masyarakat Yugoslavia. Yang kedua, dalam jurnal Generalista terhadap Bosnia Herzegovina 2014 karya Siska Amelia, kehidupan politik dan negara Yugoslavia yang kehilangan arah menyebabkan munculnya aksi proklamasi dari berbagai negara bagian Yugoslavia. Yang ketiga, pada tahun 1991 Slovenia, Makedonia, Bosnia, dan Kroasia memproklamirkan kemerdekaannya secara sepihak. Mereka kemudian mendirikan pemerintah berdaulat yang memiliki mata uang, angkatan bersenjata, dan wilayah negara tersendiri. Yang keempat, pada perkembangannya, proklamasi negara bagian Yugoslavia mendapat penolakan oleh Serbia. Serbia berupaya untuk tetap bertahan eksistensi Republik Yugoslavia. Yang kelima, kemudian terjadilah perang antara etnik antara Serbia dan Bosnia yang menimbulkan ribuan korban jiwa. Dampak keruntuhan Yugoslavia memberikan dampak yang besar bagi tatanan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat internasional. Berikut dampak keruntuhan Yugoslavia. Munculnya negara-negara baru di kawasan Eropa Timur, terjadinya krisis sosial di kawasan semenanjung Balkan, munculnya genosida terhadap kaum muslim Bosnia oleh bangsa Serbia, terancamnya perdamaian dunia pasca Perang Dingin. Upaya perdamaian 1992, 1. PBB membentuk pasukan perdamaian UNPROFOR atau United National Protection Force untuk menjaga perdamaian di negara pecahan Yugoslavia. 2. Terjadinya perundingan antara Serbia dan Bosnia untuk membahas mengenai penyelesaian perang di kawasan tersebut di Sarajevo dan tidak tercapai kesepakatan dipimpin oleh ketua UNPROFOR. Uni Eropa juga ikut dalam berpartisipasi dalam perdamaian di Bosnia. Masyarakat Uni Eropa mengajak kedua belah pihak untuk mau melakukan perundingan guna menyelesaikan konflik tersebut. Kesimpulan dari terpecahnya Yugoslavia menjadi beberapa negara seperti Serbia dan Bosnia, serta terlaksanakannya beberapa pelanggaran HHI sesuai dengan konvensi Jenewa oleh beberapa aktor penjahat internasional yang pada umumnya juga merupakan komandan seperti Latko Aleksovski, komandan negara, dan Jenderal Tomir Basic, komandan Dewan Pertahanan Kroasia. Pelanggaran HHI terbesar yang dilakukan adalah ketika terjadinya konflik Serbia-Bosnia, di mana Bosnia ingin membedakan negaranya dari kedaulatan Serbia yang semenjak itu berhasil merdeka dan Yugoslavia yang tidak disetujui oleh pihak Serbia. Akibatnya, sekitar 200.000 korban terbunuh meskipun konflik tersebut sudah dapat diselesaikan dan para pelanggar HHI sudah dapat diadili di International Court of Justice. Dampak yang diberikan akibat dari perang Yugoslavia, khususnya dari konflik Serbia-Bosnia, cukup besar terhadap stabilitas keamanan global. Kasus ini juga merupakan bukti yang cukup nyata bahwa keinginan untuk memiliki power memperluas itu kekuasaan, serta menjajahi pihak yang powerless atau yang lemah masih ada. Semoga hal seperti ini tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.